Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setiap Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di pagi yang sangat indah ini kami menjumpai Anda semua dalam acara Nikmatnya Sedekah. Sebuah acara yang membawa sebuah inspirasi dan menggali potensi sehingga terbuka cakrawala hati kita untuk tetap dekat kepada Allah yang Maha Kasih. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Di pagi ini kami akan berikan satu tema kepada kita semua, yakni sedekah dan hafal Al-Quran. Dan sebelumnya kami mohon maaf, biasa acara ini dipandu dan diasuh oleh Ustadz Yusuf Mansur, tapi beliau sedang ada halangan, ada urusan yang harus beliau lakukan, sehingga digantikan oleh salah satu kawan kami juga, guru kami juga, beliau Ustadz Ahmad Farizi. Beliau ini Al-Hafiz 30 juz. Subhanallah. Dan beliau juga membawa santrinya, nanti akan berikan kepada kita satu testimoni yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Beliau usia 14 tahun, dalam keadaan kondisi mata dengan tunanetra, bisa menghafal 15 juz dalam 1 tahun. Tentunya ini sangat menarik untuk kita kaji di pagi ini, tapi yang pasti bahwa dimanapun kita berada, kita saksikan siapapun yang hadir di tengah-tengah kita akan membawa satu manfaat ilmu kepada kita semua. Dan pastinya pemirsa dan juga jamaah yang hadir di Masjid An-Nida TPI ini, insya Allah keberkahannya sama, manfaatnya sama. Insya Allah nanti Ustadz Yusuf Mansur dalam waktu yang lain besok atau akan datang bisa menemui kita dan sama-sama memberikan kajian seperti yang episode-episode sebelumnya. Nah, pemirsa dan hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal saya kenalkan beliau. Beliau ini dan juga salah satu senior saya di pondok pesantren dulu waktu di PPQ Ustadz ya. Jadi alhamdulillah senang sekali ketemu di acara ini, jadi reunian lagi gitu Pak. Jadi memang dulu waktu saya sanawiyah beliau ini ngajar saya Al-Quran hadis. Dulu gitu ya. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi, belajar lagi sama beliau. Dan beliau salah satu pengajar di pondok pesantren Al-Falah Cilenyi Ustadz ya. Khusus untuk pesantren Al-Quran Ustadz ya. Iya. Jadi bicara tentang sedekah dan hafal Al-Quran Ustaz, kaitan keduanya itu bagaimana Ustaz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat pemirsa TPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi diutus kepada umat-umat yang ada di muka bumi ini. Setiap nabi mempunyai kemuliaan. Kemudian juga setiap nabi diberikan kitab. Dan kitab itu juga masing-masing punya keistimewaan. Al-Quran 30 juz 114 surat diturunkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaan Al-Quran ini berbeda dengan keistimewaan yang dimiliki oleh kitab lain. Allah menjamin Al-Quran bisa dihafal oleh siapapun. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Ayat-ayat Al-Quran yang jelas itu tertanam di hati-hati orang-orang yang berilmu. Siapapun yang ingin menghafal Al-Quran pasti bisa. Oleh karena itu juga di dalam surah Al-Hijr Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga pasti yang menjaga Al-Quran itu. Di sini Allah menggunakan lafadz inna, kami. Nah, biasanya kalau kami, kita ngomong kami, berarti ngikutin orang ya. Nah, di sini juga Allah ternyata bukan hanya Allah saja yang menjaga, tetapi juga makhluknya yang lain yang bernama manusia. Orang-orang pilihan Allah dapat menghafal Al-Quran. Kalau kita compare dengan ayat-ayat lain, ketika Allah menceritakan tentang proses kejadian manusia, Allah menggunakan lafadz khalaqna juga. Artinya kami telah menciptakan. Kenapa? Karena di situ ada keikutsertaan makhluknya yang bernama bapak ibu kita. Makanya Allah menggunakan walaqad khalaqnal insan. Nah, kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, ketika Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, Allah menggunakan kata ini, sesungguhnya aku. Tetapi ketika mengangkat Nabi Daud sebagai khalifah, Allah menggunakan lafadz ja'alnaka, kami mengangkat kamu. Artinya bukan hanya Allah yang mengangkat, tapi juga umatnya Nabi Daud mengangkat Nabi Daud sebagai khalifah. Ya, baik Ustaz, sebelum Ustaz lanjutkan, kita akan saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami dalam acara Nikmatnya Sedekah. Bahwa tadi Ustadz Farizi telah menjabarkan ya, artinya bahwa setiap nabi itu Allah berikan sebuah kitab dan masing-masing memiliki sebuah keistimewaan. Ada kata kami yang menarik tadi Ustadz. Itu kata kami melibatkan siapa aja Ustadz? Yaitu melibatkan para malaikat. Oleh karena itu ketika Allah menurunkan Al-Quran, di situ ada salah satu malaikat yang ikut menyampaikan wahyu kepada Rasulullah bernama malaikat Jibril. Alaihissalam. Dan apakah setiap kita Ustaz punya potensi untuk bisa menghafal? Kalau Ustaz bilang tadi bahwa setiap kita ini bisa menghafal. Iya. Mungkin ada satu kerendahan dalam diri kita Ustaz. Bapak saya kan bukan kiai, saya kan bukan ketua orang yang hafal Al-Quran. Mak bapak saja belum begitu fasih bacanya. Apa saya bisa nih ngapalin Al-Quran Ustaz? Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh santri-santri dan bahkan khalayak umum. Apakah kita bisa menghafal Al-Quran? Saya bilang, saya ini makannya nasi juga. Kirain Ustaz makan batu kali. Enggak makan Al-Quran, makannya nasi juga, minumnya air juga. Nah, artinya setiap kita masih punya potensi untuk menghafal Al-Quran. Syaratnya, pertama, himmatul